Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga sehat selalu ya saudaraku semuanya. Di hari ini di tanggal 13 Desember 2024, kondisi terkini lingkungan yang terdampak banjir saudaraku. Dan untuk kondisi terkini ini sudah mulai surut ya, alhamdulillah. Terima kasih atas doa kalian semuanya yang saat ini sudah surut dan satu hari kemarin tidak hujan. Nah, namun kondisi di titik terendah untuk rumah warga ini masih tergenang air. Artinya ada banyak rumah warga yang masih kemasukan air, teman-teman. Nah, seperti ini kondisinya. Kalau kita perlihatkan tanda air ya. Nah, di situ untuk penyusutan air kisaran di 20 cm ya, di kisaran 20 cm. Nah, karena memang ini jalan alternatif kampung dengan titik yang lumayan cukup tinggi, sehingga saat ini sudah tidak tergenang air lagi. Nah, untuk di wilayah Kota Mojokerto di musim penghujan tahun ini lumayan curah hujan cukup tinggi begitu ya, sehingga banyak sekali lingkungan maupun desa yang terdampak banjir. Kondisi kalau dilihat dari via drone seperti ini keadaannya, banyak sekali rumah-rumah ataupun pemukiman warga yang tergenang air ataupun kebanjiran. Bahkan kalau kita lihat persawahan warga ini seperti lautan, teman-teman ya. Semuanya dari beberapa hektar begitu ya sudah tergenang air. Saya mencoba untuk masuk di lingkungan sebelah barat di Balong Cangkring 2. Pak, Balong Cangkring 2, Kelurahan Purworejo, yang lokasi lingkungannya berdekatan sekali dengan Kelurahan Mentikan. Posisi air seperti ini di ketinggian kisaran 20 cm. Alhamdulillah ini sudah surut juga. Namun akses jalan masih ditutup, teman-teman, karena di sisi lain ombak yang ketika dilintasi oleh motor begitu membuat semakin masuk ke rumah warga, Mas. Dan bisa merusak jalan juga ya, dengan kondisi jalan yang tergenang air, sehingga anak-anak Karang Taruna, maksud saya pemuda Karang Taruna, beserta bekerja sama dengan perangkat lingkungan, bekerja sama untuk jaga di depan jalan ataupun pintu masuk ke kampung ini. Nah, ini jalan baru saudaraku, namanya Jalan Insinyur Soekarno. Kondisi tenda tempat pengungsian beserta dapur umum. Nah, seperti ini keadaannya. Dari posko tangkap bencana Polres, ini tenda yang disediakan. Terus BPBD Provinsi Jawa Timur, seperti ini tenda yang disediakan dengan berbagai macam ukuran ya. Ini dari BNPB juga. Dan ada satu unit ambulan yang siaga di sini, karena kemarin saya dapat kabar dari warga, ada satu warga yang mengalami drop begitu ya. Nah, itu ada dapur umum berada di masjid dari lingkungan ini. Kalau kita mencoba untuk berjalan ataupun ke barat dari Jalan Insinyur Soekarno, ini debit air kondisi terkini. Kalau kemarin di video kami itu untuk jembatan ini ya tidak begitu kelihatan air meluap begitu, dan sekarang sudah mulai kelihatan. Nah, seperti itu keadaannya, sudah di kisaran 30 cm untuk tingkat kesurutan dari debit sungai ini. Nah, seperti itu. Dan kita coba ke barat, Pak. Oke, kita coba ke barat melihat kondisi terkini juga di wilayah persawahan warga ya, yang beberapa hektar begitu ya sudah tergenang air.
Kalau kita lihat dengan via drone seperti ini kondisinya, nah di situ sudah pada tergenang. Itu semuanya itu adalah persawahan dari warga di berbagai macam kelurahan. Ada dari Kelurahan Kedawang, terus Purworejo, Gilis juga, Prajurit Kulon. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kita akan lihat situasi di pengungsian maupun di tenda pengungsian warga. Ini ada tanggap darurat. Kita lihat di kondisi pengungsian. Tutup. Cacing tembun ini Pak. Pak moro-moro. Ini kondisi di jam 10 di tenda pengungsian. Aktivitas warga, ada yang masih tidur, ada yang siaga begitu, jaga anak-anaknya juga karena ini di pinggir jalan. Awas, woi, minggir sih. Ayo. Iki nang ndi iki critane iki? Awas. Bawas apa kan? Gerangan. Enggak tahu paling kalau ditutup. Terus ini di tenda kedua. Ini memang sengaja dikosongin. Ini toilet. Tenda ini memang sengaja dikosongin karena kalau hujan ini basah semua. Kita lihat di tenda yang ujung, tenda pengungsian. Nah, ini kondisi yang kemarin lusa dievakuasi. Warga mengalami stroke gitu ya. Siap Bu? Sehat? Sudah makan semua? Sudah. Iki koyo embo iki koyo Ya Allah, embo kreco. Pun insyaallah napa Bu RT? Mangke kayake wis gak telat nanti. Alhamdulillah. Ada napa? Sudah masak terus wonten niki ada dari siapa tadi beberapa bungkus 100 bungkus gitu. Pun insyaallah pun mboten sampai telat makme. Alhamdulillah ini ada bantuan dari SDN Bendung 1 Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto berupa nasi bungkus, mie instan dan yang lain begitu ya. Ini adalah kondisi Taman Bahari Majapahit yang dalam tahap pembangunan masih di kisaran 80% dan kondisinya saat ini juga tergenang air ya. Nah, dan ada perahu begitu ya di sini. Nah, ini adalah sebagian dari wahana yang disediakan oleh Taman Bahari Majapahit. Ini ada perahu yang masih belum selesai begitu, dan ini nanti juga menjadi sebagian ikon dari kota Mojokerto, saudaraku. Kondisinya saat ini juga seperti ini, juga tergenang air ya. Kalau kita coba lihat dari dekat di bagian sebelah barat, nanti di sini akan menjadi pusat oleh-oleh juga. Nah, seperti ini kondisinya teman-teman, tergenang air ya. Nah, itu jadi masih belum begitu surut kondisi yang terkini di sini ya, di Taman Bahari Majapahit. Nah, untuk saat ini saya mencoba untuk melihat kondisi di dapur umum utama ya, yang menjadi pusat
penyaluran distribusi untuk konsumsi warga terdampak. Nah, tempatnya di sini teman-teman, hanya beberapa meter dari sini. Nah, langsung gitu deh. Ini dapur umum induk Dinsos P3A Kota Mojokerto. Dan ini adalah nama-nama wilayah yang terdampak yang ada Trenggilis, Bluto dengan jumlah terdampak seperti itu. Cakar yang baru ini Trenggilis, Bluto 495, Blutonya 165, Cakar yang baru 900 orang yang terdampak begitu. Prajurit, terus Jayang ada BC1, BC2 serta beberapa wilayah yang lain. Tuan dari Satpol PP. Ini anak-anak saat ini sedang dikumpulkan begitu untuk akan menerima bantuan kategori balita, terus SD, SMP. Ini masih nunggu pemirsa. Buatan. Tangan di sini.